Calon presiden harus memenuhi syarat-syarat, yaitu berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Republik Indonesia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden memiliki peran sentral dalam tata kelola bernegara, terutama setelah Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan presiden secara material dapat melingkupi kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif. Presiden juga memiliki wewenang yudikatif dalam pengertian luas. Kewenangan presiden dalam kerangka legislatif terjawantahkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selalu melibatkan presiden. Setiap produk legisi yang dikeluarkan DPR RI selalu ditetapkan bersama presiden. Bahkan secara sepihak presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk legislasi dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tanpa persetujuan DPR RI selaku lembaga legislatif. Berdasarkan keadaan yang memaksa, presiden dapat menjadi lembaga legislatif, memproduksi norma peraturan yang berlaku layaknya undang-undang yang mengikat publik tanpa perlu persetujuan DPR RI. Meskipun pada akhirnya Perpu akan dibahas oleh DPR RI, namun pada saat Perpu diterbitkan oleh presiden, maka Perpu dapat berlaku secara langsung dan mengikat sebagai aturan yang berlaku bagi segenap masyarakat. Dalam konteks kewarganegaraan, dalam konteks kewenangan yudikatif dalam pengertian luas, presiden dapat memerintahkan menterinya untuk memberi sanksi dalam bentuk keputusan tata usaha negara atau bersikeng yang berlaku sebagai sanksi bagi setiap pelanggaran norma tanpa perlu melalui proses pengadilan. Dalam ranah aparat sipil negara ASN yang berada di dalam kekuasaan presiden, misalnya ASN dapat dipecat, diberi sanksi. Kewenangan eksekutif dapat langsung menjalankan fungsi yudikatif dalam pengertian luas dan memberikan sanksi berupa bersikeng yang secara substansi juga merupakan sanksi atas pelanggaran undang-undang. Belum lagi lembaga kepolisian selaku penyidik berada di bawah presiden, bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden diberi secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Dapat diperpanjang sekali dengan masa jabatan maksimal 10 tahun. Sebelumnya ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 45. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam periode waktu 5 tahun dan setelahnya dapat terpilih lagi tanpa batas. Dalam menjalankan fungsinya, presiden memiliki wewenang, kewajiban, dan kedudukan berdasarkan Undang-Undang 1945 antara lain: memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas rencana undang-undang bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi remisi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang.
meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR, menetapkan hakim konstitusi dan dari calon yang diusulkan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Oleh karena begitu besarnya kekuasaan Presiden, maka jabatan Presiden harus diemban oleh seorang yang memiliki kualifikasi dan mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk itulah seorang presiden selain dipilih langsung oleh rakyat, calon presiden harus memenuhi syarat-syarat, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tidak sedang dinyatakan bailik berdasarkan keputusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, terdaftar sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak, dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Republik Indonesia.